Bab 396. Hancurkan Akademi Daoi. Di luar gerbang, naga itu menatap pria jubah hitam di depannya. Di matanya, dia merasa ketakutan. Tidak bisa merasakan betapa kuatnya jubah hitam itu, tetapi bisa merasakan aura mengerikan dari pedang tersebut. Jelas bahwa dengan kondisinya saat ini, dia tidak dapat menahan pedang ini. Namun, suku naga yang kuat tidak pernah membungkuk kepada musuh. Naga itu meraung pada jubah hitam untuk sementara waktu, dan dalam matanya dia sudah siap bertarung hingga mati. Pada saat ini, pria jubah hitam berhenti tiba-tiba dan menyimpan pedangnya. Naga itu terpana. Pria jubah hitam berbisik, ingin berkompromi. Naga itu memandang pria jubah hitam itu. Manusia, apa yang ingin kamu lakukan? Pria berjubah hitam berkata, tidak ada, aku memiliki satu murid, dan dia memerlukan darah naga, dapatkah kamu memberikannya sedikit? Kebaikan ini, aku akan selalu mengingatnya. Darah naga. Naga itu membeku, dan kemudian berkata dengan suara rendah, apakah anak itu? Pria berjubah hitam mengangguk. Naga itu berkata, dia sudah memiliki guru yang begitu kuat, mengapa dia harus mewarisi warisan ini? Pria berjubah hitam berkata, seni bela diri, pedang Tao, adalah tujuan yang sama, keduanya tidak bertentangan. Setelah hening beberapa saat, kepalan besar melayang di depan jubah hitam. Pria berjubah hitam itu segera menyimpannya dan berkata dengan hormat, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia akan berbalik, namun tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan bertanya, Kaisar Dewa telah pergi, apakah kamu akan terus menunggu di sini? Naga itu berkata, kami telah bersumpah, akan selalu setia hingga akhir hayat hidupnya. Pria berjubah hitam berkata lagi, sekarang dia telah tiada. Sumpah ini Hasrunis menghilang secara alami. Naga itu terdiam. Pria berjubah hitam itu juga berkata, jika orangnya sudah mati, semuanya juga ikut dihilangkan, sama seperti sumpah ini juga menghilang secara alami. Jika kamu terus tinggal di sini, itu menjadi tidak fleksibel, dan tidak mematuhi janji. Naga itu diam sejenak, dan kemudian berkata, sepertiga jiwa kami berada di segel dunia. Pria berjubah hitam berkata lagi, kalau begitu, aku akan menyuruh muridku untuk mengembalikan jiwa kalian. Naga itu tertegun, dan kemudian berkata, apa yang harus kami bayar? Pria berjubah hitam berkata, tidak perlu membayar apapun, hanya jika dia meminta sesuatu, kamu harus membantunya, dan tidak boleh menolak. Naga itu diam sejenak, dan kemudian berkata, baik, ini bagus. Pria berjubah hitam sedikit mengangguk, dan menghilang dari udara tipis. Melihat pria jubah hitam yang menghilang dari udara tipis, ekspresi naga secara bertahap menjadi serius. Pria berjubah hitam itu ternyata adalah Mileye. Ketika mengetahui bahwa dua jiwa naga tersebut berada di segel dunia, Mileye memiliki gagasan ingin menaklukkan kedua naga ini. Namun, dia tidak melakukannya pada akhirnya. Karena dia menyadari bahwa temperamen naga itu sangat buruk, dan pihak lain tidak akan dengan mudah menyerah. Jika dia secara paksa melakukannya, itu hanya akan menjadi fatal bagi dirinya sendiri. Karena itu, dia mengubah rencananya dengan membantu pihak lain. Pihak lain tidak akan pernah menolak, dan tidak ada alasan untuk menolak karena tidak ada kerugian. Baginya, itu sudah cukup untuk membantu pihak lain. Mileye kembali ke gerbang lagi, dan dia langsung menyuruh Jen untuk mengembalikan jiwa dari dua naga. Setelah mendapatkan jiwa, kedua naga itu bangkit. Di udara, keduanya terbang di atas, menutupi langit. Setelah beberapa saat, salah satu naga tiba-tiba melihat ke bawah arah Mileye. Segera,
seekor naga terbang ke hadapan Mileye dan berkata, "Jika terjadi sesuatu, hubungi kami melalui transmisi suara, maka kami akan segera tiba." Setelah berbicara, kedua naga itu menghilang langsung di ujung langit. Di bawah, Mileye memasuki kota dan datang ke sebuah istana, namun tidak ada orang di dalam istana tersebut. Mileye memasuki menara penjara alam dan kemudian mengeluarkan darah naga. Darah naga ini sangat gelap, seperti magma. Mileye berkata dengan suara rendah, "Nona Jen, bagaimana cara berkultivasi dengan ini?" Jen berkata, "Jika diterapkan secara eksternal, tubuhmu akan menjadi sangat, tetapi organ internal dan meridian tidak akan meningkat. Dan jika kamu meminumnya secara internal, maka meridian dan orang internal akan meningkat secara kualitatif. Namun, kamu akan menderita rasa sakit yang seperti terbakar, kamu harus memilihnya sendiri. Aku memilih untuk menelan darah naga." Mileye tidak punya pilihan selain menelan darah naga secara langsung, dan saat dia menelan, seluruh ekspresi wajahnya berubah drastis. Sakit. Pada saat ini, Mileye merasa seperti dibakar oleh arang. Pada saat ini, Jen tiba-tiba berkata, "Siapa yang menyuruhmu menelannya dengan langsung? Benda ini harus didinginkan terlebih dahulu, dengan begitu, rasanya tidak akan begitu menyakitkan." Mileye meraung, "Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu tidak bertanya." Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye telah menyusut menjadi bola, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang panas yang kuat. Tidak hanya itu, seluruh tubuh tampaknya matang dan merah daging. Sakit. Ini seperti membakar tubuh dengan api, dan itu adalah jenis pembakaran yang menempel pada tubuh. Harus bisa menahannya. Yang hanya bisa dia lakukan sekarang adalah menahannya dengan paksa. Tidak jauh, Lindsay menatap Mileye dengan sedikit cemas, sepertinya memikirkan sesuatu. Kedua tangannya yang kecil dengan lembut menyentuh alis Mileye. Segera energi spiritual masuk ke dalam tubuh Mileye. Kekuatan sumber energi diberkati oleh Master Alam Breaker, dan untuk mencapai kekuatan alam sumber harus menguasai sumbernya. Lindsay adalah sumber energi asal Kingzu. Dapat dikatakan, dia adalah sumber dari sumbernya. Dan dia tidak tahu ini, bahkan Mileye juga tidak mengetahui hal ini. Dengan begini, setelah beberapa saat, Mileye berbaring di tanah secara bertahap dengan tenang, dan Lindsay berbaring di atasnya dengan lelah dan sedang tidur. Setelah sekitar 3 hari, tubuh Mileye sedikit gemetar, dan kemudian dia berdiri. Ketukan. Untuk sesaat, seluruh tulang tubuh terdengar. Mileye dengan cepat memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya telah berubah secara dramatis dari dalam dan luar. Pada saat ini, suara Jen terdengar. Pada saat ini, tubuhmu adalah master alam sumber sulit untuk dilukai. Namun jika kamu dapat berkultivasi dengan sempurna pada jurus tunuh emas, kamu akan menjadi tidak terkalahkan di alam tiada batas. Tentu saja, jangan pernah menyentuh kejahatan super. Mendengar ini, Mileye menjadi sedikit antusias, karena dia yakin bahwa setelah tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, maka teknik pedang untuk menentukan hidup dan mati juga akan bertambah kuat. Dan, kekuatannya bertambah sangat banyak. Sekarang kekuatannya sangat kuat, sangat kuat. Dan jika berhasil melatih jurus tubuh yang tidak terkalahkan ini, kekuatannya akan memiliki lompatan kualitatif. Kultivasi. Di waktu berikutnya, Mileye mulai berlatih jurus tubuh emas yang tidak terkalahkan ini. Dengan memiliki darah naga, tubuhnya dapat dengan mudah berlatih jurus tubuh emas yang tak terkalahkan ini. Saat berkultivasi, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kota Daoi. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua membawa 4 pria kulit hitam ke kota Daoi. Orang tua ini adalah tetua dari keluarga Dugu. Tetua keluarga Dugu menatap kota Daoi di depannya, dan saat berikutnya, dia menginjak dengan lembut dengan kaki kanannya. Ledakan. Dinding di depannya runtuh. Di kota, banyak orang terkejut. Seseorang datang untuk menyerang Akademi Daoi. Segera, tetua utama muncul di luar kota Daoi. Tetua utama memandang tetua Dugu dan wajahnya menjadi dingin. Tetua keluarga Dugu berkata dengan ringan, "Keluarga Dugu. Keluarga Dugu." Mendengar ini, ekspresi tetua utama sedikit berubah. Orang dari keluarga Dugu sudah mulai bergerak. Tetua keluarga Dugu melirik tetua utama. Keluarga Dugu secara tidak sengaja menjadi musuh Akademi Daoi. Namun, itu karena Mileye yang berasal dari keluarga Dugu, putra yang lahir dari pengkhianat adalah milik keluarga Dugu. Orang ini harus dibawa kembali, serahkan dia. Tetua utama mengatakan dengan serius, Mileye bukan lagi murid dari Akademi Daoi. Adapun di mana dia sekarang, aku tidak tahu. Setelah mendengar, mata tetua keluarga Dugu menyipit, tampaknya Akademi Daoi ini masih terus melindunginya. Tetua utama memandang tetua keluarga Dugu, dia benar-benar sudah tidak menjadi murid Akademi Daoi. Tetua keluarga Dugu mencibir, jika Akademi Daoi terus menolak untuk memberi keluarga Dugu wajah, maka jangan menyalahkan kami jika kami bertindak. Ketika suara itu jatuh, dia menghilang langsung di tempat. Di kejauhan, ekspresi tetua utama berubah, dan tangan kanannya menghantam ke depan. Ledakan. Suara mengejutkan terdengar di udara, dan tetua utama mundur beberapa langkah. Pada saat ini, 4 bayangan muncul di belakang tetua utama. Rantai besi langsung menembus anggota tubuh tetua utama. Pada saat ini, Master Akademi Daoi bergegas keluar, tetapi ketika mereka melihat tetua utama, mereka semua berhenti dan tidak berani bertindak. Di udara, tetua utama menatap tetua keluarga Dugu, "Apa yang kamu lakukan?" Tetua keluarga Dugu melambaikan tangannya, "Aku tidak tertarik untuk merobek-robek tubuhmu banyak. Serahkan Mileye, jika tidak, Akademi Daoi akan menghilang dari dunia ini." Tetua utama mencibir, "Kamu sangat angkuh." Setelah mengatakan ini, dia melihat Master Akademi Daoi tidak jauh dan berkata, "Serang." Para master agak ragu-ragu, dan tetua utama dengan marah berkata, "Cepatlah." Pada saat ini, tetua keluarga Dugu tiba-tiba berkata, "Kalian sudah latihan dengan susah payah, mengapa harus menghancurkan diri demi Mileye?" Di sampingnya, seorang master dari Akademi Daoi berkata, "Kami sudah katakan, Mileye bukan lagi murid Akademi Daoi. Adapun di mana dia sekarang, kami sungguh tidak mengetahuinya." Tetua keluarga Dugu berkata dengan ringan, "Aku tidak percaya." Mendengar kata-kata itu, ekspresi para master tenggelam. Tindakan keluarga Dugu kali ini terlalu tidak masuk akal. Tetua keluarga Dugu mendengus dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia melirik dengan dingin dan berkata, dalam 3 hari, jika Mileye tidak muncul, keluarga Dugu akan memusnahkan kota Daoi dan Akademi Daoi bersamaan." Setelah dia mengatakan itu, keempat bayangan yang tidak jauh tiba-tiba menghilang, dan anggota tubuh tetua utama terbang keluar. Seperti kolam darah. Di tanah, tetua utama tampak ketakutan dan berteriak, "Hubungi dekan." Prajurit tahu. Di kejauhan, tetua keluarga Dugu menoleh untuk melihat bayangan di sampingnya, "Beritahu keluarga, hancurkan Akademi Daoi." Bayangan itu langsung menghilang. Bersambung.